semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang musik tradisional gamelan. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis gamelan, kemudian dapat mengetahui macam-macamnya gamelan. Peserta didik dapat membedakan bentuk bilah dan pencon pada instrumen gamelan. Kemudian bisa juga menjelaskan pengertian gamelan, ya. Lalu dapat menjelaskan fungsi gamelan, ya. Kemudian bisa mengklasifikasikan gamelan. Yang terakhir, dapat mengidentifikasi berbagai instrumen gamelan. Ya, kita lanjut ke pengertian gamelan. Apa toh gamelan itu? Ya, gamelan adalah perangkat alat musik Jawa, ya, dalam hal ini Sunda, Bali, dan sebagainya, yang terdiri atas saron, bonang, rebab, kendang, gong, dan sebagainya. Bisa juga diartikan gamelan adalah seperangkat rician atau instrumen yang merupakan satu kesatuan dalam menyajikan lagu atau gending, ya. Kita lanjut ke fungsi alat musik gamelan. Diawali dari instrumen peking atau biasanya bisa disebut dengan saron penerus, ya. Berfungsi sebagai pemberi warna melodi dalam permainan gamelan. Kemudian bonang barung sebagai pembuka lagu, ya, jalannya sajian gending. Lalu bonang penerus, fungsinya adalah sebagai pengisi harmoni bunyi bonang barung, ya. Jadi dalam prakteknya bonang barung dan penerus itu saling melengkapi, ya. Bisa dikatakan istilahnya adalah imbal gitu. Kemudian kenong, ya, sebagai penentu batas-batas gatra atau menegaskan irama. Baik, kita lanjut ke instrumen kendang. Adalah sebagai penentu setiap ritme, juga sebagai pemimpin, ya, pamurbo, pemimpin lagu, ya. Kemudian gong, fungsinya di sini adalah untuk memberi tanda akhir, ya, untuk mengingatkan para pemain yang lain. Biasanya kalau sudah gong itu berarti akan berakhir dalam suatu lagu atau kembali lagi ke awal. Lalu dilanjut dengan siter, ya, sebagai instrumen yang memainkan cengkok, ya. Kemudian rebab, fungsinya sebagai salah satu dari instrumen pembuka. Tadi sudah disebutkan bonang juga sebagai instrumen pembuka. Kalau tidak ada rebab, bonang bisa mewakili untuk membuka sebuah lagu atau gending. Lalu saron, ya, sebagai pengisi melodi utama dalam memainkan gamelan. Berikutnya adalah instrumen gemung. Fungsinya sama seperti saron, hanya beda dalam bentuknya atau wujudnya. Berikutnya adalah ketuk kempiang. Ketuk kempiang di sini fungsinya sebagai alat ritmis, ya. Kemudian kempul itu sebagai pemangku irama atau menegaskan irama melodi. Lalu gambang, ya, tadi, ya, yang terakhir ini adalah gambang, merupakan instrumen gamelan yang dimainkan paling cepat dalam sebuah lagu. Kenapa paling cepat? Ya, karena dia dipukul 2 kali lipat kecepatannya, ya, jadi makanya paling cepat. Nah, ini butuh pemain instrumen gambang ini butuh waktu khusus untuk mempelajari atau mendalami sendiri, ya. Kemudian ini adalah gambar atau pics, itu seperangkat gamelan slendro pelok komplit, ya. Nah,
Ada kendang, ada saron, demung, peking, ya. Bonang barung, bonang penerus, kempul, kenong, gender, selentem, gambang, siter, suling, rebab, kethuk, gong. Nah, di sini nanti di bawah kita akan memilah-milah ya. Reteli siji-siji. Ini toh sing jenenge rebab. Nah, ini dia. Rebab ini instrumen rebab yang cara membunyikannya digesek ya. Kemudian kendang. Lalu ini gambar siter ya. Ini dipetik cara membunyikannya. Kemudian ada selentem ya. Lalu gender ya. Yang dinamakan gender itu adalah yang bilah ini ya. Yang ini. Kemudian bonang yang berbencon ini. Kita lanjut. Nah, ini gambang tadi yang paling cepat tadi ya. Ya betul, paling cepat karena dia tabuhnya 2 ya, kanan kiri. Kemudian dilaksanakan, dipraktekkan tuh 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya sama tabuhan yang lain. Kemudian ada suling ya, dari bambu ini. Nah, ini demung dan saron. Loh, kok beda? Ini tinggi, ini rendah gitu ya. Ini secara visual kalian sudah tampak bahwa yang demung ini adalah rancaannya. Rancaan itu tempat atau wadahnya itu adalah motif atau bermotif ukir-ukiran ya. Dan rancaannya ini dibuat agak tinggi ya. Ya ini kelihatan lengkungnya ini. Ya. Nah, yang sementara yang di saron ini adalah polos ya. Ini ada 3. Ini yang pertama ini adalah peking, saron peking, kemudian saron 1, saron demung yang gede ini ya. Demung itu juga kalau di Surakarta itu bisa dinamakan saron demung begitu. Ya. Lanjut alat musik gamelan gong. Nah, ini di sini gongnya kok kecil Bu. Gong itu ada 2 ya Mas. Namanya gong ageng atau gong besar. Ini gambarnya tapi bukan yang gong ageng. Ini gambarnya adalah gong suwuan atau gong kecil ya. Gong besar besok kalau kalian ketemu tatap muka di sekolah ya akan Ibu kenalkan. Jadi ada 2 gong besar dan gong kecil. Gong kecil itu identik atau bisa dikatakan dengan gong suwuan yang nanti dalam prakteknya gendeng lancaran, ketawang, ladrang tertentu yang akan menggunakan siem atau suwuan ya. Baik, kita lanjut saron peking. Nah, ini juga ada motif ukirnya ya. Peking lebih bilahnya kecil tetapi tebal ya. Dan nanti cara menabuhnya adalah 2 kali ya, 1 pukulan untuk demung saron, 2 pukulan untuk peking. Lalu ada kethuk kempyang. Yang pendek ini kethuk, yang tinggi ini adalah kempyang. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis gamelan ya. Jenis-jenis gamelan. Pertama adalah gamelan degung. Ini dari Jawa Barat atau Sunda ya. Kemudian gamelan Bali, kemudian gamelan Jawa, tanda kutip adalah Jawa Tengah, DIY Jawa Timur ya. Lalu macam-macam gamelan, apa saja macam-macam gamelan? Di sini ada gamelan klenengan ya, gamelan formasi klenengan itu otomatis dia lengkap menggunakan suara sinden, suara penyanyi atau vokal wanita itu namanya adalah sinden. Kemudian penyanyi atau vokal pria namanya adalah penggerong ya. Sajian gamelan klenengan ini adalah lengkap ya, ada sindennya, ada penggerongnya ya. Karena untuk pahargyan begitu ya. Kemudian nomor 2 adalah gamelan bonangan. Bonangan ini khusus instrumental, tidak ada suara vokal putra maupun putri. Lalu gamelan sekaten yang kalian pernah lihat ya mungkin pada waktu grebek maulud ya, atau kalau di istilah di
Jogja ini biasanya kita dekat keraton itu sekatenan. Nah, itu gak ada gamelannya, itu gamelannya besar-besar sekali, namanya adalah gamelan sekaten. Ya, baik lanjut, ada gamelan perang, gamelan yang digunakan dulu ya untuk perang, gitu ya. Baik, kita lanjut. Rincian gamelan berdasarkan wujudnya, rincian gamelan ini dibagi beberapa bentuk ya. Bentuk yang pertama bentuk bilah. Ini instrumennya apa saja? Ada demung ya, selentem, saron barung, lalu saron penerus, gender barung, gender penerus, gambang, dan gambang ini bilahnya lain dengan yang gender, saron, ini ya demung. Gambang ini terbuat dari kayu, makanya dinamakan bilah kayu, supaya kalian tidak salah paham ya. Kemudian berbentuk pencon, yang pertama berbentuk bilah, yang kedua berbentuk pencon. Apa saja? Ada kenong, ada kempul, ada gong besar, gong suwuan ya, bonang barung, bonang penerus, ketuk, kempiang, engkok kemong ya. Berikutnya ini yang ketiga itu bentuk lain ya, artinya tidak bilah dan tidak pencon. Itu ada siter, rebab, kendang, dan kemana. Ya, kita lanjut ke bentuk gending ya. Ada 7 yang di sini ya. Jadi bentuk sampah, bentuk serepekan, bentuk ayak-ayakan, bentuk kemudo, bentuk lancaran, bentuk ketawang, dan bentuk ladrang. Untuk nomor 1 sampai 4 ini digunakan untuk iringan wayang, entah itu wayang kulit, wayang orang ya, pakai iringan sampak, serepek, ayak-ayak, dan kemudo. Bentuknya ini ya pasti itu. Kemudian yang lancaran, ketawang, ladrang ini bisa digunakan dalam pahargyan. Pahargyan itu bermacam-macam ya. Pahargyan yang sering menggunakan iringan ini kalau di Jawa Tengah, DIY itu adalah pahargyan mantenan ya. Besok kita akan belajar tentang dasar ya dari permainan gending, permainan dasar untuk kalian. Nanti ibu akan mengajarkan dalam bentuk lancaran dulu ya. Piye to carane nabuh lancaran, piye to formatnya lancaran, skemanya lancaran itu seperti apa, bagaimana kita nanti bersama-sama berolah rasa di sana ya, supaya untuk saling menghargai, menghormati dengan teman-temannya ya. Jadi ibu kenalkan dari lancaran dulu besok ya. Lanjut, kita belajar tentang titilaras juga. Praktek gamelan berarti kalian juga harus belajar tentang titilaras atau tangga nada ya. Tangga nada yang digunakan dalam gamelan Jawa adalah slendro dan pelok. Nah, apa pengertian dari titilaras atau tangga nada? Adalah notasi atau tulisan untuk menginterpretasikan nada-nada yang sudah tertentu urutan tinggi rendahnya dalam satu gembyang atau oktav. Gembyang itu istilah di gamelan. Ada yang sama dipukul bareng, itu namanya gembyang. 6 karo 6 misalnya, telu karo telu, 5 karo 5 gitu. Kalau dalam istilah diatonis namanya adalah oktav ya. Kemudian macam-macam titilaras. Tadi sudah ibu singgung, titilaras yang atau tangga nada yang digunakan dalam permainan gamelan adalah titilaras, slendro, dan pelok. Wilayah nadanya berapa saja kalau slendro? Terdiri dari 5 nada untuk satu oktavnya ya. Ini di sini istilahnya ada panunggul. Panunggul itu siji, gulu loro ya, dodo telu, limo ya, 5 ya. Kemudian untuk yang titilaras pelok. Titilaras pelok ini terdiri dari 7 nada.
untuk 1 oktav atau dalam 1 gembyang ya. Panunggul tadi 1, gulu ki 2 ya, dodo 3, pelok ki 4 ya, 4. 5 ya 5, 6 barang 7 ya. Kalau orang menyebut barang, oh berarti 7 itu. Kalau dalam istilah laras ya. Baik, untuk tugas kalian ya, tirukan titik laras pelok dengan mendengarkan contoh vokal. Nah, contoh vokalnya dari siapa? Dari Ibu. Nanti akan kita bersama-sama untuk membaca notasi atau titik laras ini ya. Kemudian nomor 2, tembangkanlah lagu Gugur Gunung seperti yang terdapat dalam video pembelajaran pada e-learning. Jadi Ibu sudah mengupload tentang berbagai video lancaran lancaran Bindri, Surakarta, Yogyakarta, kemudian lancaran Gugur Gunung ya. Harapannya kalian nanti dengan mendengarkan akan sedikit terbiasa dan rasanya akan sedikit terasa sebelum kita praktek bareng-bareng besok pada waktu tatap muka. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, kirimkanlah tugas praktek kalian dalam bentuk video ini ke e-learning. Oke, untuk nomor 1, tirukan titik laras pelok dengan mendengarkan contoh vokal. Nanti kalian di rumah menirukan vokal Ibu, lalu direkam gitu ya. Kemudian dibarengkan dengan yang lagu Gugur Gunung di bawah ini. Ya, akan saya contohkan, dengarkanlah baik-baik. Kalau titik laras pelok itu menggunakan nada 7, 7. Itu kalau vokal membacanya bagaimana? Bukan tu ya, bukan 7 tetapi pi ya. Misalnya ini. Luropi namo luropi nam pirolu monampi rolu luropi namo luropi nem. Begitu ya, nanti kalian menirukan Ibu itu lalu kemudian direkam. Kemudian yang nomor 2, tembangkanlah lagu Gugur Gunung seperti yang terdapat dalam video pembelajaran pada e-learning. Jadi Ibu sudah mengupload berbagai contohnya ya. Coba dengarkan baik-baik ya. Ayo konco ngayahi karyaning projo kene Gugur Gunung tandang gawe sayuk rukun bebarengan ro kancane rilo lan legowo kanggo mulyaning negara 1 2 3 4 jejer 4 diulang-ulungake mesti enggal rampunge holobes kontul baris holobes kontul baris holobes kontul baris holobes kontul baris. Begitu ya. Tolong ditirukan tembang lancaran lagu Gugur Gunung ini. Kemudian kalian rekam, kirimkan ke e-learning sebagai tugas kalian. Oke, begitu saja dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.